Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita dengarkan renungan kita hari ini 8 Maret tahun 2021, untuk saudara dapat mengikuti renungan ini setiap saat dan mendapatkan notifikasi, saudara jangan lupa untuk subscribe channelnya, lalu kemudian tekan tombol lonceng. Jadi secara otomatis tanpa saya share di Facebook atau di WA, saudara langsung dapatkan di notifikasi. Jadi ada pemberitahuan sehingga saudara dapat mengikuti renungan ini secara otomatis. Bukan untuk menambah subscriber channel ini, tetapi justru ini juga untuk menolong saudara mendapatkan renungan setiap pagi. Baik, renungan kita hari ini 8 Maret 2021 dengan judul Kesukaran Mengajar Kita Rindu ke Surga. Kesukaran mengajar kita rindu ke surga. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan kebebasan dari pencobaan kepada umatnya, Dia telah menjanjikan yang jauh lebih baik. Dia telah mengatakan, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati perapian yang menyala-nyala untuk kepentingannya, Yesus akan hadir di sampingmu, sebagaimana Dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Mereka yang mengasihi penebus mereka akan bersuka cita pada setiap kesempatan bersama Dia, menanggung penghinaan dan celaan. Kasih yang mereka tujukan kepada Tuhan mereka membuat penderitaan untuk kepentingannya manis. Sepanjang zaman, iblis telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka. Tetapi dalam kematian, mereka menjadi para pemenang. Mereka nyatakan dalam iman mereka yang kukuh seseorang yang lebih kuat daripada iblis. Iblis dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dia dapat mengurung dalam tembok-tembok penjara, tetapi dia tidak dapat mengikat semangat atau roh. Mereka dapat melihat melewati kegelapan sampai kepada kemuliaan. Seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Gereja Allah yang dibenci dan dianiaya oleh dunia sedang dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Mereka berjalan di jalan-jalan sempit di dunia. Mereka disucikan dalam api penderitaan. Mereka mengikut Kristus melalui pertentangan-pertentangan yang menyakitkan. Mereka menjalani penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi pengalaman mereka yang menyakitkan itu mengajarkan kepada mereka kesalahan dan kesusahan dari dosa, dan mereka melihatnya dengan kebencian. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti dipersiapkan akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Dalam penglihatan yang suci, Nabi itu melihat kemenangan umat Allah. Dia berkata, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Jadi saudara, kesusahan, kesukaran, masalah-masalah, tantangan hidup yang kita alami, ini akan mengajarkan kepada kita untuk kita berfokus kepada rencana Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi umat yang dikasihinya. Jadi saudara, semua ini mengarahkan kepada kita bahwa ada satu tempat di mana semua kesusahan yang kita hadapi, alami di dunia ini tidak akan ada lagi di sana. Keluarga Pio Sumariana berusaha membangun usaha. Di surga tidak perlu lagi membangun usaha karena kita akan hidup bahagia.
Mungkin ibu-ibu yang lain, ada yang pegawai negeri, kemudian ada yang TNI, Polri, ada yang pekerja wira usaha, wira swasta, pebisnis, apapun pekerjaan kita yang kita kerjakan, semua itu hanya di dunia ini saja. Di surga kita akan hidup bahagia. Nah, semua penderitaan, pencobaan, permasalahan apa saja kita hadapi di dunia ini, itu adalah untuk melatih kita dan untuk memberikan kita rasa rindu untuk segera pulang ke surga, ke rumah yang tidak akan ada permasalahan lagi. Jadi, saudara, intinya adalah bahwa ketika kita melihat situasi kondisi sekarang ini terjadi, maka kita harus ingat dan kita harus tahu firman Tuhan berkata bahwa ada satu tempat rumah yang indah dalam Yohanes pasal 14 itu, rumah Bapa. Yesus pergi sediakan rumah itu untuk kita. Dan dia akan datang kembali untuk jemput kita dan membawa kita ke rumah itu. Sebab di mana Yesus berada, di situ juga kita berada. Jadi fokus pelajaran kita hari ini adalah bahwa ada rumah yang Tuhan sediakan. Apapun yang kita hadapi di dunia ini. Mungkin Tuhan tidak dapat membasmi COVID-19. Tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita iman yang kuat kepada Tuhan. Mungkin ada bahkan yang terpapar COVID, meninggal karena COVID. Tapi imannya, kesetiaannya kepada Tuhan, itulah yang membuat dia dijamin akan ada di dalam kerajaan sorga nanti. Jadi saudara, hari ini dalam perjalanan hidup kita, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa hidup di dunia sementara saja. Kita akan pindah ke rumah di surga yang tidak akan ada problema lagi. Apapun, bahkan duka cita yang biasanya kita hadapi di dunia ini tidak akan terjadi di sana. Baik, Tuhan memberkati. Harapan saya adalah hari ini kita diberkati dan iman kita kuat selalu bergantung kepada Tuhan. Adalah doa kita semua. Amin. Baik saudara, boleh berdoa silakan dalam doa pribadi dan keluarga saudara. Tuhan kiranya berkati kita semua sepanjang hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saya juga akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang indah pagi ini. Biarlah kami disanggupkan untuk selalu berpikir, untuk selalu membayangkan akan surga. Apabila masalah-masalah terjadi banyak di dunia ini kami hadapi, kami tahu ada tempat di mana tidak ada akan lagi masalah terjadi di sana. Ajar kami Tuhan, agar supaya kami selalu bergantung kepada Tuhan. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kiranya ada dalam tangan Tuhan. Hamba doakan khusus Ibu Nining yang juga selalu mengikuti renungan ini. Tuhan berkati Ibu dalam semua aktivitasnya. Begitu pula dengan keluarga Wali Lakotani, Ibu dan juga suami dan juga anak-anak yang sering mengikuti renungan ini juga Tuhan memberkati. Begitu pula dengan keluarga Mokosuli dan juga keluarga-keluarga yang lain yang hamba tidak sebut satu persatu. Allah memberkati. Tuhan, inilah doa kami, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami setelah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Shalom.